Jack Ma secara resmi menyandang gelar orang terkaya Tiongkok dengan kekayaan bersih sebesar 26 miliar dolar. Ia adalah pendiri e-commerce raksasa Alibaba yang nilainya melampaui Facebook. Berikut adalah biografi lengkap Jack Ma. Nama lahirnya adalah Ma Yun, dan dia lahir pada 10 September 1964 di Zhejiang. Ma Yun terlahir dalam keluarga miskin dan dibesarkan bersama seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan selama kebangkitan Tiongkok komunis dan isolasi dari wilayah barat. Orang tuanya adalah musisi pendongeng tradisional, dan penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ma Yun selalu ingin belajar bahasa Inggris sejak kecil. Ia menghabiskan pagi harinya dengan bersepeda ke taman terdekat dan memberikan tur bahasa Inggris gratis kepada orang asing. Kemudian ia bertemu dengan seorang gadis asing yang memberinya julukan Jack karena namanya sulit dieja oleh gadis itu. Jack melatih bahasanya lebih dalam dengan berbicara pada pengunjung Hangzhou International Hotel. Pada usia 12 tahun, Jack membeli radio saku dan mulai sering mendengarkan stasiun radio berbahasa Inggris. Selama 9 tahun, dia bersepeda sejauh 27 km setiap hari untuk bekerja sebagai pemandu wisata di Hangzhou. Di masa kecilnya, Jack gagal dalam ujian sekolah dasar, bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Jack melalui masa sekolah menengah yang sulit, dan dia dipaksa pindah sekolah karena terus-menerus berkelahi. Jack berjuang keras secara skolastik, dan butuh 2 tahun baginya untuk diterima di sekolah menengah Tiongkok biasa, karena ia hanya mendapat 31 poin dalam matematika pada ujian masuk sekolah menengah atas Tiongkok. Saat berusia 16 tahun, Jack sedang bersepeda untuk berlatih bahasa Inggris dengan para turis ketika ia bertemu dengan keluarga Morley. Putra mereka, yakni David Morley, menjadi sahabat pena Jack dan tetap berhubungan setelah keluarganya meninggalkan Tiongkok. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Morley menjamu Jack di Australia, dan ini mengubah jalan hidupnya sepenuhnya. Jack Ma berkata, 29 hari di Newcastle itu sangat penting dalam hidup saya. Tanpa 29 hari itu, saya tidak akan pernah bisa berpikir seperti sekarang. Ketika mendaftar ke universitas, Jack gagal dalam ujian masuk sebanyak 3 kali, dan dia hanya mendapatkan 1 poin di matematika saat ujian pertama. Ia bahkan mendaftar dan menulis surat ke Universitas Harvard sebanyak 10 kali, namun masih tidak diterima. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Setelah itu, dia dan sepupunya melamar menjadi pelayan di sebuah hotel di dekatnya. Sepupunya diterima, tetapi Jack ditolak dengan alasan bahwa ia terlalu kurus, terlalu pendek, dan secara umum memiliki penampilan fisik buruk yang dapat merusak citra restoran. Jack kemudian melamar pekerjaan di kepolisian, dan Jack adalah satu-satunya dari 5 pelamar kepolisian yang ditolak. Pada tahun 1983, Jack sekali lagi gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk kedua kalinya. Tahun berikutnya, Jack tetap bertekad untuk mengejar pendidikan tinggi meskipun ada tentangan keras dari keluarganya. Dan kali ini dia mendapat skor 89 poin di matematika. Namun, persyaratan masuk minimum membuat nilai Jack tidak memenuhi syarat untuk diterima di universitas, karena skornya 5 poin di bawah ambang batas minimum standar. Dia beruntung, karena target pendaftaran calon mahasiswa jurusan bahasa Inggris di Hangzhou Normal University tidak terpenuhi, dan kampus mulai mengambil beberapa mahasiswa yang nilainya sedikit di bawah standar, membuat Jack akhirnya bisa masuk ke sana. Prestasi akademis Jack sebagai mahasiswa mulai meningkat, di mana dia menduduki peringkat 5 mahasiswa teratas di jurusan bahasa asing. Ia juga terpilih sebagai ketua Serikat Mahasiswa, dan kemudian menjadi ketua Federasi Mahasiswa Hangzhou selama 2 periode. Disinilah Jack bertemu dengan teman sekelasnya Zhang Ying, yang membuatnya segera jatuh cinta. Meskipun penampilan Jack kerap dicap tidak bagus, Zhang Ying langsung jatuh cinta pada pria ini. Menurut gadis itu, dia menyukai Jack karena dia mengerjakan banyak pekerjaan orang lain. Zhang Ying terpesona akan kecerdasan Jack ketika dia menjadi pemandu wisata bagi wisatawan asing, menjemput tamu, melakukan pekerjaan paruh waktu, dan bahkan menjadi 10 pemuda berprestasi teratas di Hangzhou pada saat yang sama. Jack memperoleh gelar Bachelor of Arts dengan jurusan Bahasa Inggris setelah lulus dari Hangzhou Normal University,
pada tahun 1988. Di tahun yang sama saat ia lulus, Jack melamar Zhang Ying dan menikah dengannya dalam upacara pernikahan sederhana. Mereka dikaruniai 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yakni Ma Yuan-kun alias Ma Zheng-kun atau Jerry Ma, lahir pada tahun 1992, Ma Yuan-bao dan Ma Yijia. Jack kini menjadi seorang kepala keluarga dan dia melamar 31 pekerjaan tingkat pemula yang berbeda. Namun dia ditolak oleh semua 31 pekerjaan itu. Dia berkata, "Saya melamar ke KFC ketika KFC datang ke kota saya. 24 orang melamar pekerjaan itu, 23 diterima, dan saya adalah satu-satunya orang yang ditolak. Mereka berkata bahwa saya terlalu pendek dan tidak bagus. Terkadang, luka lebih berharga daripada medali, dan yang terpenting adalah sikap Anda terhadap luka tersebut." Sungguh cara yang indah untuk mengatakan bahwa belajar dari kegagalan bahkan lebih penting daripada semua kemenangan yang Anda raih. Baru di usia yang ke-30 tahun, Jack akhirnya mendengar tentang komputer dan internet. Jack dan beberapa orang kemudian mengunjungi Amerika pada tahun 1995 untuk sebuah proyek pemerintah yang terkait dengan pembangunan jalan raya. Komputer cukup langka di Tiongkok karena tingginya biaya internet, dan mereka bahkan tidak memiliki email. Kata pertama yang dicarinya di mesin pencarian adalah bir, dan muncul hasil dari berbagai negara, tetapi tidak ada tanda-tanda Tiongkok di mana-mana. Dia kemudian mencari Tiongkok, dan tidak ada satupun hasil yang muncul. Disinilah Jack memutuskan bahwa sudah waktunya bagi Tiongkok dan rakyatnya untuk menggunakan internet. Meskipun Jack tidak memiliki pengetahuan tentang coding atau pemrograman, ia dan temannya kemudian membuat situs web jelek yang berisi informasi mengenai bir Tiongkok dan telah mendapatkan email dari calon investor hanya beberapa jam kemudian. Saat itulah Jack menyadari bahwa internet memiliki sesuatu yang hebat untuk ditawarkan. Jack dan mitra bisnisnya He Yibing, yang seorang instruktur komputer, kemudian membuka kantor pertama untuk China Pages. Mereka mendaftarkan domain chinapages.com di Amerika Serikat dan meraih $2 juta. Jack mulai membangun situs web untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan bantuan teman-temannya di Amerika Serikat. Pada hari kami terhubung ke web, saya mengundang teman-teman dan orang-orang televisi ke rumah saya. Dengan koneksi dial-up yang sangat lambat, kami menunggu 3,5 jam dan hanya mendapat setengah halaman. Kami minum, menonton TV, dan bermain kartu sambil menunggu. Namun saya sangat bangga. Saya membuktikan bahwa internet itu ada. Selama setahun, Jack memimpin sebuah perusahaan teknologi informasi yang didirikan oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi. Dia dan timnya kemudian memutuskan untuk berhenti dan kembali ke Hangzhou. Saat itu, istrinya Zhang Ying adalah seorang manajer umum di sebuah perusahaan, dan Jack membujuk istrinya kembali pulang ke kampung halaman mereka saja. Jack memahami bahwa wawasan dan kemampuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga sangat dia apresiasi. Namun jika suami istri sama-sama sibuk merintis usaha, hal itu rawan menimbulkan masalah, terutama pendidikan anak-anak. Jack membujuk istrinya Zhang Ying meninggalkan jabatannya sebagai manajer umum untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi setelah beberapa persuasi dan pergulatan ideologis, Zhang Ying berpikir dari sudut pandang lain, dan ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak mudah dibujuk dan memiliki pendirian yang kuat. Pada tahun 1999, Jack membujuk 17 orang temannya untuk berinvestasi dan bergabung dengannya dalam perusahaan rintisan e-commerce barunya yang dia namai Alibaba. Dia memulai perusahaan tersebut di apartemen kecilnya, dan Alibaba tidak memiliki 1 sen pun investasi dari investor luar saat didirikan. Ada cerita unik di balik nama ini. Meski Alibaba masih sangat kecil ketika pertama kali didirikan, tetapi Jack memimpikan Alibaba masa depan sebagai perusahaan global. Jadi, nama perusahaan harus lantang dan global. Suatu hari, Jack pergi ke sebuah restoran di Amerika dan bertanya kepada pelayan apakah dia pernah mendengar tentang Alibaba. Pelayan itu menjawab ya, dan menceritakan kepadanya kisah tentang Open Sesame. Jack lalu menanyakan kepada orang-orang di tempat berbeda dengan pertanyaan yang sama, dan menyadari bahwa kisah Alibaba dikenal secara global, dan pengucapan Alibaba dalam berbagai bahasa semuanya terdengar sama. Nama domain Alibaba sudah terdaftar, jadi Jack menghabiskan $10.000 untuk membelinya dari pemilik aslinya. Jack percaya bahwa kisah Open Sesame ini
sejajar dengan bagaimana Alibaba membuka pintu bagi perusahaan kecil dan menengah. Di masa-masa awal bisnisnya, Zhang Ying tidak hanya menjadi istrinya, tetapi juga asisten tangan kanannya. Selama perjalanan kewirausahaan Alibaba, Zhang Ying selalu berada di sisi Jack dan membantunya dalam urusan perusahaan. Ketika Alibaba sempat mengalami kemunduran, Zhang Ying memberinya dukungan dan dorongan yang kuat, menjadikan Alibaba perusahaan internet yang terkenal di dunia. Dia memahami mimpi dan cita-cita Jack, serta mendukung keputusan dan tindakannya. Dia menganjurkan semangat kewirausahaan berupa integritas, ketekunan, dan inovasi, membantu Alibaba memenangkan kepercayaan dan dukungan dari karyawan dan pelanggan. Meski membangun kepercayaan di masyarakat Tiongkok terhadap pembayaran dan pengiriman paket secara online merupakan tantangan terbesar, namun Jack dan Alibaba berhasil menghadapi ini. Perusahaan tersebut terus tumbuh dengan cepat, berekspansi ke seluruh dunia, dan keluar dari cangkangnya di Cina. Alibaba hanya berada di urutan kedua setelah Walmart dalam hal penjualan per tahun, dan telah menjadi raksasa e-commerce yang telah dibayangkan oleh Jack Ma. Alibaba memenangkan total investasi asing sebesar $25 juta modal awal dari Bank Investasi Amerika Goldman Sachs dan konglomerat manajemen investasi Jepang SoftBank. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pasar e-commerce domestik dan menyempurnakan platform agar bisa bersaing. Alibaba menunjukkan tanda-tanda profitabilitas gemilang setelah 3 tahun didirikan, dan kini Jack ingin meningkatkan sistem e-commerce global. Jack juga mendaftarkan Alimama.com, di mana mama dalam bahasa Mandarin berarti ibu, dan baba dalam bahasa Mandarin berarti ayah. Jack mengatakan dengan bercanda bahwa Alibaba, Alimama, Alibabi, dan Taobao seharusnya menjadi sebuah keluarga. Perusahaan raksasa e-commerce Amerika, yakni eBay, telah menawarkan untuk membeli Taobao, namun Jack menolak tawaran mereka. Sebaliknya, dia mengumpulkan dukungan dari salah seorang pendiri Yahoo, yakni Jerry Yang, yang menawarkan investasi $1 miliar sebagai modal untuk memperluas operasi perusahaan Alibaba. Jack Ma menyebutkan bahwa ia menyamakan filosofi Tai Chi dengan bisnis. Saya suka Tai Chi. Tai Chi adalah filosofi tentang bagaimana Anda menjaga keseimbangan. Ketika orang bertanya kepada saya, apakah kami membenci eBay? Saya menjawab tidak. eBay adalah perusahaan raksasa, dan jika ia memukul saya di sini, saya akan memukulnya di sana. Ia datang, dan saya pergi. Saya lebih kecil darinya, sehingga saya bisa melompat sementara ia tidak bisa. Filosofi Tai Chi adalah tetap tenang, dan Anda akan menemukan jalan keluar. Persaingan itu menarik, tapi bisnis bukanlah medan perang. Artikel MarketWatch menulis bagaimana Jack bekerja selama 12 jam per hari atau 72 jam seminggu dan menyebutnya sebagai berkah besar. Zhang Ying mengakui bahwa dia dan suaminya telah mengorbankan waktu bersama anak-anak mereka selama pendirian Alibaba. Mereka mengirim anak-anaknya ke tempat penitipan anak selama 5 hari dalam seminggu dan hanya melihat mereka saat akhir pekan. Ketika Ma Zhengkun berusia 10 tahun, dia menjadi kecanduan game online, serta menghabiskan seluruh waktunya di kafe internet. Saat orang tuanya menemuinya di akhir pekan, Ma Zhengkun berkata bahwa itu tidak perlu karena mereka tidak pernah ada untuknya. Mengkhawatirkan masa depan putranya, Zhang Ying akhirnya mundur dari jabatannya sebagai manajer Alibaba dan mendedikasikan waktunya untuk mengasuh anak-anak mereka. Jack menulis surat pada putranya untuk ulang tahunnya yang ke-18 dan menyampaikan 3 mutiara bijaksana. 1. Selalu berpikir untuk diri sendiri dan membuat penilaian independen. 2. Selalu tetap optimis meski ada banyak masalah di dunia, tetapi ada lebih banyak cara untuk mengatasinya. 3. Katakan yang sebenarnya, terutama pada ayahmu. Pada tahun 2005, Jack dengan bangga berbagi foto dengan putranya kepada para reporter selama penerbangan. Jack memuji putranya yang saat itu berusia 13 tahun, bahwa dia lebih tinggi dan lebih tampan darinya. Ma Zhengkun kemudian menempuh pendidikan di University of California, Berkeley, dan Jack dilaporkan menyewa apartemen di Area Bay, sehingga dia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan putranya. Pada tahun 2014, Jack harus mengalami kepahitan hidup saat putra yang selalu menjadi kebanggaannya telah meninggal karena kanker otak di usia 22 tahun. Tiba-tiba Jack kehilangan salah satu pewaris penting untuk bisnisnya yang menggurita ke penjuru dunia, sebab bagi masyarakat Cina yang patriarki,
anak laki-laki adalah bagian napas ayahnya, yang akan melanjutkan nama keluarga. Kehilangan seorang putra merupakan sebuah kejutan bagi Jack, karena grup Alibaba yang sangat besar tidak dapat diwariskan kepada putra kesayangannya. Setelah putranya meninggal dunia, Jack berusaha untuk lebih memahami penyakit yang telah merenggut nyawa putranya. Dia banyak membaca tentang buku-buku kanker dan berdiskusi dengan sejumlah guru besar onkologi di Cina. Setelah beberapa bulan mengumpulkan semua informasi dari teman-teman profesornya, Jack membuat rangkuman sebagai pelajaran untuk dirinya sendiri dan keluarga. Jack membuat pernyataan ini pada tahun 2014. 10 tahun yang akan datang, kanker akan menghantui setiap keluarga, terutama 3 jenis kanker ini. Kanker hati karena minum yang tercemar, kanker paru-paru karena polusi udara, dan kanker lambung karena kualitas makanan yang buruk. Mereka yang tidak punya uang untuk berobat akan menanggung rasa khawatir, dan itu adalah luar biasa. Dulu, kanker adalah penyakit langka, dan masyarakat sering menyebutnya sebagai penyakit Tuhan karena begitu mematikannya penyakit ini. Tapi sekarang kanker sudah menjadi penyakit biasa dan umum. Jangan menolak membicarakan kanker, dan jangan menolak orang yang berdiskusi tentang kesehatan kepada Anda. Beberapa tahun setelah artikel kematian putranya terbit, putri tunggalnya yang lahir di Hong Kong diberitakan menderita penyakit jantung bawaan lahir. Istrinya Zhang Ying yang misterius dan selalu rendah hati juga ditemukan mengidap kanker payudara. Pada 22 Februari 2024 kemarin, Nyonya Zhang Ying akhirnya muncul di publik ketika dia membeli 3 rumah toko di pecinan Singapura dengan harga $38 juta. Dia tampak sehat dan dalam kondisi yang baik, sehingga media menyimpulkan bahwa terapi kanker payudaranya berhasil. Meski dia adalah orang terkaya di Cina pada masanya, orang-orang selalu bercanda tentang penampilan Jack, dan dia tidak pernah menanggapinya dengan serius. Jack bercanda tentang dirinya sendiri dengan mengunggah foto seorang pria tua yang tampak seperti versi tuanya di masa depan. Pekerjaan saya adalah membantu lebih banyak orang memiliki pekerjaan, dan saya selalu mendukung usaha kecil menengah. Ketika saya sudah tua nanti, saya ingin bisa sesantai orang tua ini. Semoga suatu hari nanti, ketika gigi saya sudah tidak ada lagi, saya bisa kembali ke tempat-tempat yang sudah saya kenal sejak kecil, menikmati anggur beras kuning dan makanan, berjalan-jalan, melihat awan bergulung-gulung, dan bunga-bunga bermekaran kemudian layu. Jack berhati besar, sangat mudah didekati, dan tidak takut menertawakan dirinya sendiri. Menurut kalian, apakah yang bisa diambil dari kisah sang maestro bisnis Tiongkok ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar.